Halo teman-teman, di tutorial mini wallet bagian keempat ini kita akan belajar tentang Django User Register. Untuk mengikuti tutorial ini, pastikan bahwa Anda telah mengikuti tutorial sebelumnya terkait dengan Django model dan koneksi database MySQL. Di bagian yang pertama, kita akan membuat template user registernya. Teman-teman bisa membuat folder user di directory template. Oke, kita ke tag editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code Community Edition. Kita ke directory template, kemudian di sini kita bikin folder dengan nama user, lalu kita bikin file nama register.html. Teman-teman bisa langsung copy paste dari sini, kita copy paste, terus teman-teman bisa menambahkan file CSS atau bisa membuat file CSS dengan nama register.css. Kita copy paste dulu kode CSS-nya ke directory static, terus ke folder CSS, terus bikin folder dengan nama user. Kita bikin dulu user, selanjutnya bikin file dengan nama register.css. Oke, ini sudah terbentuk. Kita panggil dulu atau kita load dulu library statiknya dengan cara load static, terus kita tambahkan di sini, kita panggil static. Static ini adalah library bawaannya si Django yang sebelumnya sudah kita setting di setting.py. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan membuat kelas Django class base view user register. Tapi sebelumnya teman-teman perlu membuat app usernya terlebih dahulu dengan cara Python manage view start app user. Python manage view start app users. Jangan lupa tambahkan app user ke dalam setting.py. Kita tambahkan terlebih dahulu. Sini users. Terus kita jalankan compilernya, atau kita bisa mencobanya nanti misalkan compilernya. Sekarang kita coba membuat kelas dengan nama register user. Teman-teman bisa langsung copy paste terlebih dahulu, langsung ke directory user, pilih file views.py. Di sini bisa teman-teman copy paste. Di sini ada register user, kemudian template view. Ini sudah saya bikin sebelumnya fungsi ini. Teman-teman bisa import terlebih dahulu from django.views.generic import template view. Oke, sudah. Selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman perlu menambahkan urls.py di directory user. Yang ada di directory user, tambahkan urls.py. Nah, teman-teman di sini bisa
menambahkan atau merouting URL untuk register user. Jadi bisa langsung import terlebih dahulu. Kita import dulu from Django.urls import path. Terus kita import view-nya from users import views. Kemudian kita bikin URL pattern-nya, URL pattern. Caranya seperti ini, path, terus path URL-nya kita namakan register. Setelah itu panggil nama kelas view-nya, cara views dot register user dot as view. As view kita bikin name-nya unik, misalnya register, tambahkan name-nya register new user. Oke, selanjutnya ke directory main project. Itu directory main project kita namanya e-wallet. Terus pindah ke urls.py. Di sini kita tambahkan atau kita panggil directory user ini, urls.py-nya, dengan cara kita tambahkan include. Kita tambahkan include, terus ini kita hapus. Terus di sini dengan cara path user slash include nama app-nya .urls. Oke, sekarang kita coba compile. Python manage py run server. Oh ya, ini ada yang salah. View, oh ini kurang koma s. Oke, compile-nya sukses. Sekarang kita coba run. Localhost 8000 karena potnya 8000. Kita bisa lihat di sini potnya adalah 8000. Kemudian tadi path-nya user register. User register. Oke, di sini dari hasil template ini, ketika dikompil hasilnya nanti kan seperti ini. Rasa-rasanya ada yang kurang, kita perlu menambahkan full name. Kita coba sekarang tambahkan full name di register.html. Kembali ke file register.html. Sekarang kita coba tambahkan full name. Tambahkan full name, tipenya tag, terus name-nya jadi full name. Ini kita ganti jadi nama lengkap. Ini kita ganti juga jadi nama lengkap. Terus karena ini register, maka kita akan tambahkan
semua field ini akan mandatory, tambahkan atribut required. Kita coba sama required, ini juga sama required. Terus kita coba refresh. Di sini sudah ada nama lengkap, email address, password, dan ulang password. Oke, sudah berjalan. Coba dulu misalnya nama lengkapnya misalnya Andika SW, emailnya andikasw@gmail.com, password 123456, register. Ya, kenapa masih ada yang salah? Kita perlu mencari namanya CSRF token. Namanya CSRF token. Kita coba tambahkan di sini di bawah form. Apakah work? Oh ya, yang salah, kurang seperti ini formatnya benar. Oke, kita coba refresh. Kita coba lagi andikasw@gmail.com, passwordnya 123456. Oke, sudah bekerja. Kita kembali ke tutorial hallofina.com. Selanjutnya kita akan membuat sebuah format password validator. Jadi kita akan membuat sebuah file dengan nama utils.py. Kembali ke direktori user. Di sini kita akan membuat sebuah file dengan nama utils.py. Terus teman-teman bisa langsung copy paste kodenya, utils.py, copy paste. Selanjutnya teman-teman bisa langsung mengimport fungsi dari atau metode dari validate format password. Kita import di sini, caranya gini, from user.util import validate format password. Oke, selanjutnya kita akan membuat beberapa di sini kita sudah mendefine ya tadi ya bahwa metode yang dipakai adalah post, jadi kita bisa langsung membuat sebuah variabel untuk menyimpan parameter yang dikirim menggunakan metode post. Kita namakan misal full name ini save request post.get full name. Kedua, email, namakan misalnya sini email terus password
Setelah itu password, kemudian yang terakhir itu ada retype password, retype password, retype password. Oke, selanjutnya kita ke tutorial.com lagi. Di bagian ini kita akan mengimport sebuah library message yang nantinya akan digunakan untuk mengirim pesan ke template bahwa misalnya proses registernya sukses ataupun terdapat error, nanti kita akan menggunakan library ini. Caranya import terlebih dahulu from Django message-nya. Kita coba bikin satu, misalnya kita akan ada retype password, maka kita akan mencoba if password tidak sama dengan retype password, maka message dot error sebenarnya save request password dan retype password harus sama. Oke, kemudian teman-teman bisa langsung copy paste bagian ini, copy paste. Saya menggunakan alat kelas alat ini adalah bawaan dari Bootstrap. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya di Get Bootstrap. Kita akan coba langsung copy paste. Saya tempatkan di bagian ini, bagian form. Saya coba tempatkan di sini. Oke, sudah saya tempatkan di sini. Dia defaultnya adalah list, jadi message in message. Teksnya ada error, sebenarnya ada banyak teksnya, ada error, ada success, ada warning. Yang saya gunakan di sini ada dua, error dan success. Yang akan saya gunakan ada error dan success. Kita kembali ke sini bahwa session yang dipakai adalah error. Jadi kita akan coba ketika password tidak sama dengan retype password, maka dia akan memberikan respon password dan retype password harus sama. Oke, kita coba terlebih dahulu. Kembali ke sini. Tadi Andika SW @gmail.com, passwordnya misalnya 123456, terus ulang passwordnya ya. Nah, di sini muncul alatnya bahwa password dan retype password harus sama. Kemudian selanjutnya kita akan memvalidasi setiap password atau memvalidasi format passwordnya. Tadi kita sudah membuat fungsi validate format password bahwa password itu minimal adalah 8 karakter. Jika passwordnya kurang dari 8 karakter, maka pesannya adalah the password harus lebih besar dari 8 karakter. Kemudian password itu harus mengandung huruf A sampai Z, minimal mengandung huruf kapital antara A sampai Z. Minimal password itu juga harus mengandung minimal ada bilangan integer 0 sampai dengan 9 atau bilangan numerik 0 sampai 9. Kemudian minimal password itu juga
memiliki special karakter. Di sini ada tanda siku, kemudian underscore, dan tanda dolar. Di sini ada tanda dolar, underscore, dan eptiong. Oke, kita coba lagi ke bagian views.pw, berpindah ke views.pw. Kalau kita lihat di validate format password, dia mereturn dua, satu bilangan boolean false dan true. False itu jika flagnya adalah sama dengan -1. Di sini udah saya define, jika flagnya adalah -1, passwordnya berarti tidak valid. Jika flagnya 0, maka passwordnya valid, dan dia akan mereturn true. Kemudian pesannya apa? Oke, berarti kita langsung di sini dengan cara check PW. Saya beri nama check PW, terus message MSG sama dengan MSG PW. Terus di sini ada, kita panggil validate password, terus format passwordnya atau variabel password yang kita masukkan. If check PW sama dengan false, maka dia akan memberikan return error MSG PW. Kita coba sekarang, jalankan lagi. Andika SW namanya, kita coba ini refresh dulu. Andika SW, emailnya adalah andika@sw@gmail.com. passwordnya misalnya 123456. ulang passwordnya 123456. password kurang dari 8 karakter. Oke, kita coba sekarang. Andika SW, ini passwordnya Andika SW. Kemudian passwordnya ini mengandung spesial karakter, huruf besar dan huruf kecil, kemudian terdapat bilangan numerik. Dan panjang karakternya juga lebih dari 8 karakter. Kita akan mencoba menambahkannya sekarang. Fungsi untuk menyimpan data user ke database. Jadi kita bikin dulu fungsinya. Dev create register, create new user. Misalnya user itu harus punya email, terus password, terus di sini email, password, terus ada full name. Kita import dulu. Model usernya. Jadi ini adalah bawaannya si Django, from django.contrib
models, import users, import user, nama modelnya user. Jadi kita akan langsung di sini user.objects create user user.object.create user, username sama dengan username kita masukkan email. Kenapa ada username? Kita cek di database di bagian out user, kemudian property. Di sini dia ada password, username, first name, email, dan juga last name. Jadi yang akan kita insert di sini adalah pertama ada password, kemudian ada username, first name, dan email. Kembali ke tag editor, username-nya adalah email, kemudian kita masukkan juga emailnya, email juga. Passwordnya password, variabel password. First name-nya adalah, kita set di sini adalah full name. Oke. Ada yang tipe Django. Ya salah, Django contrib out model. Django contrib out model. Oke. Ini kita tambahkan ke sini. Kemudian kontak ini kita tambahkan ke bagian ini. Jadi dia akan mereturn jika terjadi error karena password dan retype passwordnya tidak sama. Di sini juga akan memberikan return error jika format passwordnya tidak sesuai. Sini kita akan memberikan respon sukses, message success. Oke teman-teman, kita coba sekarang eksekusi. Nama Andika SW, email andika@sw@gmail.com, terus XYZ passwordnya, sepertinya salah yang atas. Coba register. Ya, register sukses. Oke. Untuk membuktikan, mari kita lihat di data. Kita refresh. Oke. Proses register sudah sukses dan teman-teman nanti bisa mencobanya mengikuti tutorial ini agar teman-teman bisa memahami bagaimana caranya membuat form register user menggunakan Django Framework. Di tutorial selanjutnya nanti kita akan membuat
form login dan juga metode dekorator out user. Selamat mencoba.